Shalom sahabat, apa kabar? Senang sekali malam hari ini bisa menjumpai sahabat semua dalam renungan malam Rema. Doa Rema kiranya kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus tetap dan selalu ada dalam kehidupan sahabat semua ya. Baik sahabat Rema terkasih, ayat firman Tuhan yang akan menuntun perenungan malam ini terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, jika ada sebuah bank yang memberikan hadiah sejumlah Rp86.400 setiap harinya dan harus dihabiskan dalam hari itu juga, kemudian malam harinya bank akan menghapus sisa uang yang tidak digunakan hari itu, maka tentunya uang sejumlah Rp86.400 tersebut akan dihabiskan pada hari itu juga. Sebab jika tidak, maka akan rugi dan mubazir. Tahukah sahabat kalau kita juga memiliki bank semacam itu dalam hidup? Bank tersebut adalah waktu. Setiap hari kita diberi Tuhan 86.400 detik. Dan pada malam hari, sisa waktu yang tidak kita gunakan akan terhapus. Tuhan tidak akan memberi tambahan waktu, atau kita juga tidak bisa meminta sisa waktu yang kemarin dan tidak pernah bisa mengulang waktu kita. Sesuai dengan ayat firman Tuhan saat ini, kita dituntut untuk menjadi arif dan bijak dalam menjalani waktu kehidupan karena tertulis bahwa hari-hari ini adalah jahat. Artinya, setiap kita diingatkan bahwa kita harus menjalani kesempatan hidup yang telah Tuhan berikan ini dengan searif mungkin. Karena dengan berpikir, bertindak, dan berkata arif yang berpatokan pada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bisa mengatasi hari-hari jahat ini. Sahabat Rema terkasih, agar kita tahu pentingnya waktu setahun, kita dapat bertanya pada siswa yang tidak naik kelas. Agar kita tahu pentingnya waktu sebulan, tanyakan pada ibu yang sementara hamil dan menantikan kelahiran sang bayi. Agar kita tahu pentingnya waktu seminggu, kita bisa bertanya pada editor atau penulis majalah mingguan. Agar kita tahu pentingnya waktu 1 jam, tanyakan pada seseorang yang menunggu kekasihnya. Agar kita tahu pentingnya waktu semenit, tanyakan pada orang yang ketinggalan pesawat. Agar kita tahu pentingnya waktu sedetik, tanyakan pada orang yang terhindar dari kecelakaan. Agar kita tahu pentingnya waktu semili detik, tanyakan pada peraih medali Olimpiade. Pastilah mereka semua akan mengatakan bahwa waktu itu sangat berharga. Sahabat, waktu adalah pemberian Tuhan yang harus dipergunakan dengan sebaik mungkin, karena ada saatnya Tuhan akan mengambil kembali waktu yang diberikannya itu. Jika kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan hingga saat ini, itu berarti Tuhan masih memberikan kita waktu untuk menjadi arif dalam berpikir, bertindak, dan berkata agar hidup kita berkenan kepadanya. Pergunakan waktu yang ada bukan saja untuk hal-hal baik bagi jasmani, tetapi juga untuk hal-hal baik bagi rohani, yaitu kedekatan dan keintiman dengan Tuhan, Sang Empunya Waktu. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia memberikan kesempatan berupa waktu agar kita bisa mengoreksi dan memperbaiki segala yang tidak benar dalam hidup ini. Pergunakanlah waktu kita dengan baik, karena seringkali kita gagal dalam hidup karena kita tidak menghargai waktu dan kesempatan yang telah diberikan bagi kita. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, malam hari ini melalui Rema, Tuhan mau agar setiap anak-anaknya
menghargai waktu pemberiannya dengan menggunakannya searif mungkin. Barangkali pada saat-saat yang lalu kita kurang arif dalam menghargai waktu. Inilah saatnya untuk menyadari bahwa sesungguhnya hidup ini hanya sementara. Pergunakanlah waktu hidup yang sementara ini untuk hal-hal yang baik dan positif yang menyenangkan hati Tuhan. Hingga pada akhirnya, jika Tuhan mengambil kembali waktu kita, maka hidup ini sudah indah dan berkenan dalam pandangannya. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk menggunakan waktu pemberian-Mu itu dengan searif mungkin, agar pada akhirnya hidup ini boleh berkenan kepadamu. Kami mengakui bahwa kami tidak sanggup sendiri. Kami perlu Roh Kudus untuk menolong kami, agar kami bisa memaknai dan menyikapi waktu pemberian ini dengan sebaik mungkin. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema terkasih, waktu perjumpaan kita hampir berakhir. Jika engkau diberkati melalui Rema saat ini, maka berbagilah sehingga orang lain juga bisa diberkati karena engkau. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat sahabat. Kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu ada bagi kita semua. Shalom.